Tentunya tidak ada satupun daripada saudara dan saya yang mau sakit parah. Karena pada waktu seseorang sakit parah, itu seringkali akan membuat kita menjadi kehilangan pengharapan. Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama kami berdua, saya Debbie Katarina dan suami saya. Daniel Hendrata, ada satu topik yang menarik yang sudah kami persiapkan hari ini untuk Anda sekalian, yakni Sembuh dari leukemia dan aneurism. ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Anda menyaksikan Good News Program juga dari YouTube channel kami yang ada di @anugrah_ministries. Di mana, Dem? @anugrah_ministries. Pastikan Anda sudah subscribe sehingga kalau ada episode-episode baru yang ditayangkan, Anda akan mendapatkan notifnya. Yes, dan hari ini kita akan mendengarkan ada satu kisah perjalanan kehidupan yang luar biasa dari seorang ibu yang bernama Ibu Connie Arya Supit. Dan kita percaya bahwa kesaksian dan apa yang beliau jabarkan tentang kesembuhan ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan. Oleh karena itu langsung saja kita akan lihat cuplikan yang satu ini. Di kondisi seluruh mata dunia tertuju pada pandemi COVID-19, ingatkah kita akan orang-orang lain juga yang sedang berjuang melawan sakit penyakit dalam tubuhnya? Seperti kisah narasumber Good News satu ini. Ibu Connie Arya Supit. Di usianya yang ke-78, beliau didiagnosis dokter mengalami aneurism. Suatu kondisi di mana terjadi pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Aneurisma otak yang besar dan pecah bisa menyebabkan pendarahan dan kerusakan otak. Tidak hanya itu, beliau juga dinyatakan dokter terkena leukemia. Yang menjadi kekhawatirannya adalah suaminya dipanggil oleh Tuhan juga karena mengalami aneurisma. Dan trauma inilah yang membuat Ibu Connie untuk tidak melakukan operasi dan mengambil langkah untuk bergantung pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Apa yang terjadi pada kehidupan Ibu Connie Arya Supit saat ini? Mari saksikan perjalanan imannya hanya di Good News Program. Ajakin yuk datang lagi dengan emas berlimpah. Dapatkan emas hingga 25 gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta. Dan cashback untuk temanmu hingga 150.000. Akses firstmedia.com/mgm/ajakin yuk. Klik button login sekarang, login dengan First ID, dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Sembuh dari leukemia dan aneurism. Nah, seperti yang kami janjikan, mari kita bincang-bincang langsung dengan narasumber kita hari ini, Ibu Connie Arya Supit. Shalom. Shalom, Tante Connie. Puji Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan. Ini hari ini kita berkunjung ke rumah Tante ya. Ini jauh-jauh dari Jakarta, kita sekarang menuju ke Singapura. Puji Tuhan. Saya bukan hanya dapat 2, Tuhan izinkan saya proses sakit 6 macam yang berat-berat. Wow. 6 macam yang paling berat. Wow. Dari leukemia, aneurisma di sini, tumor, Wow. paru-paru saya sudah dioperasi, dan pengapuran di belakang, pengapuran yang semua berat, ditusuk-tusuk semua jarum-jarum, sama kantong kemih. Kantong kemih hampir tiap 5 menit, 10 menit saya harus kencing. Jadi yang paling berat-berat semua, saya itu merasa itu hanya bonus dari Tuhan, karena saya sudah diselamatkan. Saya percaya pertama-tama keselamatan yang nomor 1 buat saya. Amin. Jadi Haleluya. keselamatan, saya sungguh bersyukur, dan anak-anak saya mau sembunyikan sama saya sakit yang mereka udah dengar dari dokter mereka. Tapi saya begitu tenang, dari saya tahu saya punya rumah yang indah dengan bersama Yesus. Jadi penyakit itu saya hanya anggap bonus. Saya betul-betul semangat, dan anak-anak bilang,
jangan bilang mama ya, kalau waktu dokter sampaikan yang saya ada aneurisma, ada tumor, leukemia saya udah tahu, saya udah tahu. Saya bilang oke, kalau leukemia, saya mau kanker, jadi belakang dipotong-potong buat lihat segala sel-sel darah di situ, sel darah merah dan putih. Sumsum tulang belakangnya Tante ya? Ya, apa namanya itu? Bone marrow. Bone marrow. Ya. Saya cuma anggap biasa, dari saya cuma silahkan mau diapain aja di rumah sakit. Saya cuma percaya yang Tuhan Yesus ada bersama saya. Saya kuat karena saya bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya anggap penyakit semua yang saya terima itu adalah bonus dari Tuhan Yesus. Proses yang Tuhan izinkan, karena saya sudah 79 tahun ya. Jadi saya pikir, ya puji Tuhan saya dapat izin, Tuhan izinkan saya mengikuti proses yang Tuhan izinkan, dan semua saya percaya itu mendatangkan kebaikan. Ya, Tante kita semua bisa tahu, perkenalan dulu singkat kepada pemirsa sekalian. Kalau ada pemirsa-pemirsa yang belum kenal siapa Tante ini, bisa sebutkan Tante, kenapa kok Tante bisa ada di Singapura, dan kemudian anak-anaknya. Koni Arya Supit. Dan anak-anak Tante ada berapa ya sekarang? Waktu saya nikah, saya memang mau nikah dengan, saya kalau mau menikah sebelumnya saya mau betul-betul dalam sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi saya Kristen, jadi kita bertobat sama-sama. Waktu itu saya belum mengerti pertobatan. Waktu saya nikah saya belum mengerti. Tapi sesudah itu saya bersama-sama dengan suami pertobatan sama-sama. Jadi saya betul-betul merasa bagaimana kasih Tuhan melalui hidup pertobatan di dalam rumah tangga. Betul-betul kalau ada Yesus di dalam rumah tangga, kita merasa betul-betul kasih. Saya dapat bersyukur ya sama Tuhan, saya dapat merasakan pernikahan selama 30 tahun dengan suami, dan sekarang saya sudah 23 tahun janda. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya ada merasakan bagaimana suami yang dipilih Tuhan, yang saya merasakan, dan anak-anak semua juga mendapat merasakan luar biasa, kayak surga di muka bumi, di dunia. Itu saya dapat merasakan suami yang luar biasa. Karena kita bertobat sama-sama, dan anak-anak juga dapat merasakan. Anak-anak Tante ada berapa? Anak dan cucu Tante? Saya punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Yang perempuan aku beda jauh dengan 12 tahun dengan kakaknya 13 tahun. Dan yang perempuan yang kecil, ya sekarang sudah 40 lebih ya. Laki-laki sudah 50 lebih. 50. Cucunya ada berapa Tante? 6. 6 cucu. Jadi 3 laki-laki, 3 perempuan, dan sangat diberkati Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, takut Tuhan. Semua percaya Tuhan Yesus, jadi tidak, itu yang saya punya doa. Kasih mula-mula Tuhan pada keluarga-keluarga anak-anak saya. Jadi saya sungguh bersyukur sama Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tante ini juga kami dengar keluarga ini ya, hamba Tuhan ya, keluarga besarnya ada banyak yang menjadi hamba banyak Tuhan keluarga juga. Besar saya, banyak hamba Tuhan, banyak sekali yang hamba Tuhan. Tapi banyak juga yang percaya dengan kepercayaan yang agama berbeda. Keluarga lain, tapi saya bersyukur di keluarga saya, anak-anak saya semua dan satu iman semua. Puji Tuhan. Tapi yang lain juga tapi kita semua rangkul sama-sama, selalu kita bersaudara. Jadi kita selalu ada di dalam pertemuan keluarga, selalu ada. Keluarga-keluarga saya juga banyak anak ya hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Tante ini tinggalnya memang di Singapura atau memang saat ini lagi berobat di Singapura atau apa? Tante bisa cerita nggak nih? Saya tinggal di Jakarta. Harusnya tinggal di Jakarta, oke. Terus kemudian? Tinggalnya di Kelapa Gading, dan anak-anak semua udah tinggal sendiri. Jadi saya sendiri di Kelapa Gading. Saya tinggal di Kelapa Gading, dan sini di Singapura hanya untuk berobat. Oke, sudah berapa lama di Singapura, Tante? Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Masih maintenance terus, masih maintenance setiap 2 bulan.
masih ada kemo. Dari itu saya bilang kalau kemo saya sama anak-anak saya bilang saya mau. Kalau kemo saya masih mau. Sebenarnya saya udah tidak mau lagi kemo dan saya bilang saya kan udah tua, saya sudah dapat bonus banyak dari Tuhan. Tapi anak-anak bilang, Mama, please, Mama semangat dong Mama. Kita sama-sama deh, kita kuat sama-sama, kita berusaha sama-sama. Oke, kalau begitu, kalau kamu suruh kita kuat. Dan saya Mama tenang dan Mama tahu rumah Mama di mana nanti. Yeah. Tapi anak-anak bilang kemo ya oke, saya ikut kemo. Yeah. Jadi sampai sekarang masih ada maintenance setiap 2 bulan, 3 bulan. Dan karena masa pandemi sekarang, saya tidak bisa pulang ke Jakarta dan mereka anak-anak tidak bisa pulang datang ke Singapura. Ke Singapura. Jadi 1 tahun lebih saya nggak bisa ketemu cucu, tidak bisa ketemu anak selama pandemi ini. Jadi karena kalau ke Singapura mesti 3 minggu mereka isolasi. Wow. Jadi susah buat anak-anak dan saya juga mau check up, ambil darah tiap 2 bulan, tiap kali. Jadi saya hanya singgah di Singapura deh, cuman bukan tidak ada rumah tinggal di apartemen. Oke. Nah, Tante yang terakhir sekali diberangkatkan ke Singapura itu karena sakit yang mana Tante? Karena sampai sempat naik pesawat SOS, benar ya Tante ya? Iya betul. Karena sakit yang kedua kali. Waktu itu saya baru dioperasi paru-paru toraks. Mereka belum ketemu leukemianya. Jadi trombosit saya turun terus. Saya ada pulang ke Jakarta karena waktu itu masih bisa pulang Jakarta. Saya pulang Jakarta, saya jalan lemes sekali di jalan. Nggak tahu itu udah leukemia. Jadi saya dibawa karena trombosit diperiksa udah di 2 rumah sakit di Jakarta. Saya coba masuk. Tapi ini saya nggak dapat ini. Kembali lagi ke Singapura pakai pesawat SOS ya? Pesawat ambulans. Oke. Begitu. Berarti keadaannya parah waktu itu ya Tante ya? Parah benar. Oke, terus ketika di Singapura apa yang mereka temukan? Mereka ketemukan leukemia saya dengan aneurisma dan tumor. Waktu pertama kali hanya paru-paru, tapi sudah dibawa pakai dokter juga ya. Pertama kali dari rumah sakit Jakarta karena saya baru selesai operasi. Operasi diafragma paru-paru. Oke. Nah, Tante, kemarin saya ada sempat baca-baca aneurisma itu apa gitu kan. Aneurisma itu betulkah pembengkakan di pembuluh darah gitu ya, Tante? Betul. Karena itu saya tidak mau dioperasi waktu ada aneurisma dan tumor di kepala. Karena suami saya meninggal karena sakit aneurisma. Saya trauma. Saya bilang saya tidak mau dioperasi di kepala mereka. Dokter mau suruh operasi saya di kepala saya. Karena saya trauma. Suami saya juga meninggal di Mount E. Karena aneurisma. Jadi saya waktu itu sama-sama juga pakai pesawat. Waktu dia datang ini waktu zaman tahun 98 dia meninggal. Jadi saya betul-betul trauma. Saya bilang, saya nggak mau kalau mau dioperasi karena aneurisma. Saya hanya mau minta pil, obat-obat yang lain. Tapi kemo oke, saya terima. Kalau kemo, aneurisma itu saya tidak mau dioperasi dengan tumornya. Saya nggak mau. Dari mereka berdekatan. Itu sebabnya saya tidak mau. Tapi sekarang Tuhan sembuhkan. Karena saya bilang sama dokter waktu bilang, mau dioperasi, saya bilang saya ada dokter di atas segala dokter. Saya tidak mau dioperasi. Anak-anak nggak ada suara buat ini. Saya akan putuskan sendiri. Saya tidak mau. Saya punya dokter di atas segala dokter. Jadi anak-anak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kemo is okay. Tapi buat mau operasi kepala saya nggak terima. Saya bilang saya tahu suami saya waktu operasi kepalanya 5 hari terus out, ya memang saya terima juga kalau udah out, udah waktunya. Tapi saya memang tenang, jadi saya selalu bersama Tuhan, jadi saya selalu bisa berdoa.
Saya bisa merasakan Jesus in my life. Wow. And Emmanuel always. Wow. Ya, ini puji Tuhan Luar Tante. biasa. Ini saya mau tanya Tante. Tadi kan Tante di awal-awal bilang kalau anak-anaknya awalnya mau nyembunyikan nih dari Tante supaya Tante nggak kepikiran, nggak stres, kemudian nggak depresi. Kalau tahu sakitnya apa. Biasanya kan keluarga memilih demikian ya Tante. Nah ini saya mau tanya dulu dari Tante. Kalau Tante misalnya boleh memilih, Tante milih yang mana nih? Apakah langsung dikasih tahu belak-belakan gitu atau nggak tahu aja lebih baik? Saya lebih suka di belak-belakan. Oh, boleh tahu nggak kenapa itu? Saya lebih suka di belak-belakan. Saya nggak suka yang saya tahu belakang. Tapi mereka mau caranya, mereka mau bilang sama ibunya, bagaimana caranya supaya mama nggak takut, mama nggak segan. Sebelum mereka ngomong, saya udah ngomong duluan. Saya tahu dari susternya yang ada periksa ibu ada penyakit. Udah dapat bocoran. Sudah dapat bocoran duluan. Tapi saya bilang saya sudah tahu tadi. Wah, mama udah tahu. Bertiga mereka terus kumpul. Mama udah tahu duluan kok. Mama biasa aja. Mama kok cuma biasa. Iya, mama biasa. Mama kan ketemu Dedi nanti. Wow. Gitu sama anak-anak. Oh, wow. Kenapa mesti takut, kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Wow. Tuhan Yesus kan luar biasa yang tidak ada tandingannya, tidak ada luar biasa dan tidak terbatas kuasanya. Saya bilang Tuhan Yesus kan tidak terbatas kuasanya, jadi udah tenang aja, apa yang Tuhan buat kita itu adalah terbaik buat kita. Jadi kita memang open sama anak-anak. Mereka kaget, mereka udah lihat mamanya udah begitu tenang, baru mereka, ya mama usaha dan ini kemo, mama terima dulu dan kemo. Kalau mama tidak mau terima operasi, mama tidak dioperasi, tapi mama terima kemo ini, oke. Wow, Tante, you are one of a kind ya. Maksudnya suami Tante beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu meninggalnya karena aneurisme. Lalu Tante didiagnosa kena aneurisme, tapi bukannya takut karena melawan penyakit yang sama dengan yang membuat Om meninggal, tapi malah Tante menjadi semangat untuk melawannya, beriman, berapi-api. Itu gimana caranya Tante? Saya juga kurang tahu, itu pasti Tuhan Yesus. Melawan dari roh kita yang lebih besar, roh kudus yang lebih besar. Jadi saya lawan aja, sama dokter aja saya ngomong, saya tidak mau ya, jangan putuskan ini dia, saya yang putusin sendiri. Wow. Saya bilang begitu, dan itu pasti hikmat dari Tuhan yang memberikan, dan Tuhan betul sembuhkan. Wow. Ya. Kalau Tante dengar dari dokter, aneurisma itu penyebabnya ada nggak Tante? Ya, itu saya kurang tahu penyebabnya apa. Katanya itu kalau suami saya Pak itu bisa pecah, dan saya melihat sendiri ya, seluruh sampai di mana-mana semua ya pecah, pendarahan. Tapi dia bisa ada di kaki, di perut, di kram. Dia itu kayak kram gitu di perut. Jadi bukan hanya di kepala ya. Iya. Dia bisa di semua tempat, dia bisa datang, di tangan atau di paru-paru, di mana aja dia bisa masuk. Ya. Apakah itu terjadi pendarahan pada waktu Om mengalami sakit itu? Itu pendarahan. Pendarahannya parah berarti ya? Parah, jadi saya terus dibawa naik pesawat tahun 98 waktu lagi krisis waktu Jakarta. Krisis moneter, ya. Iya. Moneter waktu tahun 98 dia meninggal. Iya. Nah, Om itu kan meninggalnya sudah lama berarti ya Tante ya, hampir 30 tahun 23 tahun. 3 tahun. Nah, tapi Tante tidak menikah ulang begitu Tante. Kelihatannya Tante pernikahannya sangat bahagia dengan Om. Boleh diceritakan sedikit seperti apa dulu? Oh, saya seperti Pastor Debbie sama Pastor ini benar-benar dari Pastor Daniel. Kami sungguh sangat diberkati Tuhan. Dari saya nggak ada mau cerita yang ini, saya udah nggak ada cerita yang bagaimana kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan, bagaimana rumah tangga bersama Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pilih. Dari itu ya memang pilihan saya, karena kakak-kakak saya ada yang kawin kayak Beba tadi, ada kakak saya yang kawin 2 itu mereka kawin ya kalau sekarang kayak kawin apa sih ya?
kayak Muslim. Dulu kan zaman dulu bisa 2 agama ya, atau gimana bisa kawin dari itu. Beda-beda agama ya. Tapi saya bilang saya mau kawin, kalau saya nikah, saya mau nikah. Saya bilang berdoa sama Tuhan, saya mau nikah di gereja bersama Tuhan. Padahal saya belum mengerti apa-apa itu tentang pertobatan. Jadi saya menikah di gereja dan ya betul-betul Tuhan yang pimpin. Tuhan yang kepala rumah tangga kita. Jadi kalau mau bilang, saya tidak ada yang selama pernikahan, selama 30 tahun, saya tidak merasa pernikahannya saya selama 30 tahun, saya betul merasa bersyukur sama Tuhan yang tidak ada. Jadi anak-anak juga melihat bagaimana mereka kalau dari anak-anak mau tanya tentang Daddy dan Mama, mereka tidak bisa bilang cerita bagaimana ada kelas-kelas yang serem atau apa kayak gitu, nggak ada. Lalu di bawah pimpinan Tuhan. Wow. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan break dulu ya Tante ya. Nanti kita akan kembali bersama dengan Tante dan juga Ibu Debbie yang menemani ini ya. Oke, puji Tuhan. Ya, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Kan kita tahu nih ya, di zaman pandemik ini ada begitu banyak orang-orang yang dengan mudah sakit gitu ya. Apakah karena sakit COVID ataukah karena penyakit berat lainnya. Di layar televisi Anda ataupun layar gadget Anda dan nomor-nomor telepon Anda bisa hubungi kami nih. Karena di call center kami akhir-akhir ini begitu banyak orang-orang yang menderita sakit. Kami tadi doakan. Nah, tayangan ini kami sangat berharap akan memberikan satu dampak positif kepada Anda. Sehingga akan dapat menerima kekuatan. Kalau misalnya ada narasumber seperti Tante Connie hari ini. Kita tampilkan dan kemudian bagaimana Tuhan melawat dia. Dan dia tidak menyerah dalam kondisi kehidupannya. Dan Tuhan izinkan tetap dia ada sampai dengan hari ini bersama dengan kita. Ini semua tadi yang saya kutip adalah bonus. Bagaimana dengan Anda? Anda bisa tuliskan di kolom komentar atau Anda bisa tuliskan bagaimana dengan kondisi Anda pada saat-saat ini. Kalau misalnya Anda punya tips-tips yang menarik, yang bisa memberikan kekuatan bersama-sama, yuk bagikan bersama dengan kami sehingga nanti pemirsa-pemirsa yang lain mereka juga dapat membacanya dan menerima kekuatan. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali bersama dengan kami hanya di Good News Program. Itu hanya ada di firman Tuhan. Kalau dia tidak baca firman Tuhan, bagaimana dia mau feel happy ya? Firman Tuhan yang menyembuhkan. Semua firman Tuhan yang menyembuhkan. Janji-janji firman Tuhan. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Ajakin yuk datang lagi dengan emas berlimpah. Dapatkan emas hingga 25 gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta dan cashback untuk temanmu hingga 150.000. Akses firstmedia.com/mgm/ajakin yuk, klik button login sekarang, login dengan First ID dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Sembuh dari sakit itu adalah sesuatu yang luar biasa banget, setuju nggak? Tetapi kalau Anda misalnya hari ini masih mengalami sakit penyakit dan belum disembuhkan, itu bukan berarti Tuhan nggak baik loh. Betul nggak ya? Karena kita percaya bahwa nama Tuhan itu nama yang di atas segala nama. Kalau kita bisa memberikan nama atau kode-kode daripada penyakit-penyakit kita, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ada amin? Oke. Wow, kembali ke Tante Connie. Halo Tante. Iya Tante. Ya. Nah ini Tante Connie juga ditemanin sama Ibu Debbie Lapian ya. Ibu Debbie ini menemani Tante Connie sudah berapa lama? Sejak 2015. Wow, ada hubungan keluarga kah? Sebetulnya nggak ada. Awal-awalnya itu dari persekutuan doa yang sering diadakan di terutama di Regatta, di tempat adiknya Tante Connie, Raisita yang memulai di situ. Okay. Terus kita makin dekat dan terus dilihat Seskoni itu di Kelapa Gading dengan tempat tinggal yang cukup lumayan besar. Dia sendiri beserta ini ada driver, pembantu gitu. Jadi sering aku diajak nginep di rumah. Jadi ya begitu mulai 5-6 tahun yang lalu ya saya mulai kenal Tante Connie dan pada saat 2019 itu
pas ulang tahun tanggal 30 Juni, tanggal 1 diduga DBD masuk rumah sakit. Karena ada rasa badan, rasa ada keanehan, ada rasa nggak enak begitu. Itu Pak Daniel, Bu Debbie. Kalau Bu Debbie sendiri punya keluarga kan pasti ada suami, ada anak-anak juga ya? Enggak. Jadi saya belum pernah nikah sampai saat ini, dan ya saya merasa puji Tuhan. Saya mau jadi teman doa. Jadi memudahkan ya karena seorang diri ya. Ya. Tidak ada keluarga ya, keluarganya ada adik kakaknya di Amerika juga. Jadi memang kayak malaikat. Dia kakaknya, adik dengan kakaknya 3 ada di Amerika. Hanya satu udah pensiun. Jadi saya lebih banyak waktu untuk berdoa kita. Terus awal-awal tuh mulai di rumahnya Tante Connie, kita Tante Connie kok kayaknya seperti kita ini ya, apa namanya, retret di sini. Saya seperti retret karena selalu kan ini mentor juga nih Tante Connie nih. Banyak disenangi teman-teman, ya. Mantap. Sosialita lah. Jadi jadi banyak yang anak Tuhan kan, banyak kasih karunia Tuhan, banyak datang, kita kumpul sering bikin rumahnya acara. Saya tinggal sendiri sih, jadi banyak kali ada acara-acara hamba-hamba Tuhan mau bikin acara ulang tahun, acara apa, cukup besar juga rumahnya. Jadi kita selalu kumpul sama-sama. Jadi bersyukur kayak malaikat Tuhan kirim Debbie persis hari itu lockdown, hari itu Debbie tiba. Dan biasanya dia bolak-balik. Hari itu terakhir lockdown ya 14 Maret ya. 16 Maret 2020. Malamnya langsung dinyatakan sama pemerintah Singapura bahwa lockdown. Gak ada yang gak ada yang boleh masuk lagi. Iya. Wow. Jadi pas sekali waktunya. Tuhan siapkan. Tapi memang saat itu saya merasakan Tante Connie benar-benar membutuhkan inilah apa namanya, semangat doa terutama hati, yang kita itu yang buat kesembuhan itu jadi oleh karena kita happy. Wow, hati yang gembira ya Tante ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Dan semangat yang tidak ada semangat patah kering tulang. Jadi tetap semangat dia udah 80 tahun, sudah mau 80 tahun. Jadi saya bersyukur Tuhan tahu waktunya. Ya. Nah, Tante, kami mengenal Tante dari satu pelayanan yang bernama SOS atau Sahabat Orang Sakit nih. Nah, Tante bisa ceritakan nggak perkenalan dengan mereka sendiri bagaimana tuh? Perkenalan dari mereka, saya pertama kali anak saya yang telepon. Dia temannya dilayani oleh SOS, oleh Pak Steve, Pak SOS itu ya. Semangat Sahabat Orang Sakit. Tiap hari mereka ada, tiap hari mereka pasti datang di rumah sakit. Saya waktu itu dengan waktu belum pandemi ya. Jadi tiap hari, tiap sore ada dari Lampung, ada dari Timur, ada dari mana kali, Madiun, dari luar negeri juga ada kan? Dari luar negeri juga mereka itu pelayanan betul-betul sahabat orang sakit, betul-betul sahabat orang sakit. Jadi saya sungguh merasa mereka doakan, mereka setiap kali sebelum pulang mereka doakan. Jadi sungguh-sungguh dan berikan semangat. Jadi sungguh-sungguh saya dapat merasakan sukacita yang luar biasa dan banyak yang mendukung dalam doa. Dari doa itu adalah sangat powerful, sangat powerful. Jadi saya sungguh dapat syukur sama Tuhan yang Tuhan tidak berikan semangat yang patah buat saya. Banyak yang mendoakan. Orang yang kami tidak kenal semua datang buat mendoakan. Itu sahabat orang sakit, betul sahabat orang sakit. Luar biasa ya Tante ya, karena kan apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini, di mana Singapura lockdown, anak, cucu, mantu Tante tidak bisa terbang untuk menjenguk Tante, tapi Tuhan
sudah kirimkan terlebih dahulu satu malaikat Ibu Debbie Lapian ini untuk temanin Tante di sana. Betul. Lalu peran gereja juga ya dari sahabat orang sakit ini, bagaimana mereka setiap hari datang untuk menjenguk dan mendoakan Tante sehingga tetap semangat gitu ya. Betul, Wow. betul. Ya. Ya. Nah, Tante bisa ceritakan nggak tentang proses kesembuhannya Tante? Sekarang bagaimana nih kondisi kesehatan Tante dan kesembuhan? Proses setiap kali dapat obatnya, yang setiap kali saya minum obat, satu hari bisa berapa kali obatnya? Obat yang saya minum sehari 2 kali, tapi yang sebanyak berapa pil itu bisa 8 pil ya. Satu hari ada 8 pil, ada 8 pil obat kemo pagi dan obat malam. Dan saya juga merasakan enek-enek, lemes badan kadang-kadang. Tapi semua itu saya kuatkan, saya nggak mau ada pengeluhan atau apapun. Saya berasa sakit kepada Debbie, atau saya juga ada satu ini yang suster yang ada menjaganya. Ada suster yang menjaganya buat saya. Jadi saya itu jalan sudah bisa jalan, tapi masih step by step, takut jatuh. Dari dokter bilang kalau jatuh kita mulai dari zero lagi. Jadi masih tetap pakai kursi roda, tapi bisa jalan, udah bisa jalan. Tapi kalau kemana-mana, malam-malam rasa muntah, rasa ini, tapi tahan aja. Dari saya rasa itu hanya ya sekecil-kecil lah, itu dia. Saya bisa tahan, saya bisa kuat, mulut saya tidak mau mengeluh, tidak mau ada kata-kata satupun bilang sakit. Jadi Debbie dengan yang teman saya yang nurse itu, mereka selama 2 tahun mereka belum pernah ada dengar saya ada pengeluhan. Saya hanya memuji dan mengucap syukur sama Tuhan. Itu aja. Itu kan enggak gampang ya Tante, karena kan ada banyak orang-orang yang begitu kena sakit misalnya nih ya, mereka langsung ngomel nih, ngomel terus. Kemudian bukan cuma ngomel, yang kedua mereka marah dengan Tuhan. Bahkan mereka bukan cuma marah, mereka malah ada yang sampai to the point, sampai menguntuk-untuki Tuhan. Mereka bahkan berkata, aku lelah, aku capek menghadapi kehidupan ini. Biar deh kalau mati ya mati saja gitu. Nah, kalau kita melihat Tante nih ya, walaupun kita baru bertemu secara virtual melalui Good News program ini, apa yang Tante bisa katakan kepada orang-orang yang misalnya menghadapi sakit atau misalnya mempunyai sikap hati yang seperti yang tadi saya katakan itu? Saya coba bilang, ya hati yang semangat dan percaya Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Dan janji-janji Tuhan itu di setiap firman Tuhan, selalu Tuhan menyatakan semua janji firman Tuhan kepada kita. Jadi itu hanya ada di firman Tuhan. Kalau dia tidak baca firman Tuhan, bagaimana dia mau feel happy ya? Firman Tuhan yang menyembuhkan. Semua firman Tuhan yang menyembuhkan. Janji-janji firman Tuhan. Jadi satu syaratnya semangat. Kalau dia ada semangat, dia bisa baca firman. Atau ada orang yang bawakan, kayak saya, Debbie yang bacakan kalau saya lagi mau enak dengan minta. Ada kalau yang nggak bisa baca, ini selalu ada orang aja yang itu aja janji-janji firman Tuhan aja yang kita menguatkan bagi saya. Berarti mau nggak mau memang harus dengar firman Tuhan ya? Ya, dan menjadi sumber percaya kekuatan. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak terbatas. Bilang aja selalu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Iya. Lalu apa yang membuat Tante juga tidak menyerah sampai dengan hari ini Tante? Kan saya yakin tuh ya, pada waktu kami mendengar cerita kalau ada orang yang kena kemo tuh sampai istilahnya lelah sekali, capek gitu ya, badannya sakit semua. Kadang-kadang udah deh saya nyerah aja. Nah, apa yang membuat Tante sampai dengan sekarang hari ini Tante tidak menyerah? Karena setiap kali lihat Zoom, lihat Good News, namanya Good News. Oh gitu ya, puji Tuhan. Good News aja selalu. Jadi ya itu yang tidak menyerah, karena Good News-nya aja yang kita selalu ngikutin. Jadi Bible is the answer.
Just that one. Iya, wow, iya, iya. wow. Ya, Tante, tadi kan bilang katanya kalau habis minum obat kemo itu bisa lemes badannya. Tapi kita udah Betul. bincang-bincang hampir 1 jam dan Tante Koni itu tidak kelihatan lemes. Gimana dong Tante, kita mau belajar karena Jadi- kadang-kadang kita yang muda-muda aja kayak merasa capek gitu Tante. Kan kita tahu firman Tuhan bilang, Tuhan berikan kekuatan menurut Kekayaan dan kemuliaannya. mulai. Kita Ya. tahu Tuhan ada berikan kekuatan kepada kita. Dan roh kita adalah lebih besar daripada penyakit yang ada di luar di itu. Dalam tubuh kita ada roh Allah yang lebih hebat daripada penyakit itu. Itu aja saya tuh pikir. Dan saya sudah tahu tempat saya di mana. Itu aja yang saya tahu. Keselamatan sudah ada di tangan. Ya, I see. Dan keselamatan tubuh itulah sedang diproses, diuji Tuhan. Iya, iya. Lah Tante ini kan sampai sekarang kan belum tahu nih ya kapan bisa pulang atau anak cucunya kapan bisa berkunjung ke Singapura gitu ya. Nah ini bagaimana Tante juga menjaga asa, menjaga harapan ini. Supaya istilahnya rasa kangen itu kemudian istilahnya tidak membuat Tante kecewa atau merasa pahit gitu. Saya memang masih di maintenance oleh dokter ya. Masih tiap bulan masih ke dokter ambil darah dengan apa. Baru kangen anak-anak setiap hari mereka telepon, video call. Ini lihat saya pagi-pagi saya harus sudah sehat. Saya mesti tunjukin saya sudah mandi, sudah rapi diri. Supaya kalau anak-anak telepon pagi, saya bilang mama sehat, terima kasih ya doanya. Mama sudah sehat, terima kasih mama sehat. Tapi saya memang masih maintenance sampai November ya. Selesai November saya di maintenance. Oh sampai Jadi November setiap 2021. Yes, betul. Ya. Oh berarti setelah itu Tante rencana mau balik ke Jakarta. Jika Tuhan berkenan, kalau sekarang mau balik ya sekarang juga mau pingin. Tapi memang saya harus ada tiap bulan mesti ada ke dokter, masih ada. Oh maintenance dokter. iya. Kalau enggak repot juga ya harus bolak-balik Nggak bisa masuk. dan tidak gampang ya. Nggak bisa masuk Nanti 3 di minggu, karantina, masuk di ya. Jakarta 5 hari. Iya. Isolasi Jakarta 5 hari, isolasi Singapura 1 bulan. Iya. Habis deh waktunya. Nah, Habis. Tante, Jadi anak saya mau bertanya juga, kalau Tante melihat kondisi pandemik seperti sekarang ini ya Tante ya, kan sudah banyak sekali orang yang meninggal karena pandemik. Dan ternyata kalau kita lihat di zaman seperti sekarang ini, belum tentu yang tua berangkat duluan. Yang masih muda juga banyak yang sudah berangkat Tante ya. Lalu belum tentu juga yang sehat itu bakalan hidup lebih lama. Karena ternyata orang yang hari ini sehat tiba-tiba kena COVID, nggak lama juga meninggal. Begitu kalau Tante melihat semuanya ini, nah ini kan banyak orang lagi merasa takut kena, takut pada kematian. Tapi kalau saya lihat Tante kayaknya nggak takut gitu ya menghadapi bayang-bayang maut. Nah bisa dibagikan rahasianya Tante? rahasianya ya kita harus menerima, kita harus waspada apa yang sudah diperintahkan oleh dokter, pemerintah, semua apa yang tertulis, apa yang harus kita perbuat, kita harus ngikutin, ikut aja. Ya waktu kan adalah waktu Tuhan, biar dia udah tua, biar dia masih muda, biar dia sakit parah, biar dia baru kena COVID, kalau rumahnya belum selesai di atas ya belum. Benar. Jadi terserah suka-suka Tuhan deh. Tapi kita harus ngikutin dulu apa perintah pemerintah, apa perintah dokter, apa perintah. Kalau bagi saya, Debbie yang sekarang, kon jangan gitu dong. Oke, nurut aja. Itu ini bilang begini, makan ini, ikut. Yang sehat, yang ikut aja. Diperintahkan, jangan ngelawan. Kalau mau ngelawan, bagaimana? Baru satu orang aja udah mau dilawan, baru Debbie aja udah melawan, bagaimana? Dia bisa bilang, saya pulang ya sekarang. Jadi saya bilang, oke, saya ikut. Apa bagaimana, saya iyain aja. Terus begitu juga sama Tuhan, kita tidak ngelawan. Apapun yang Tuhan berikan, pasti itu terbaik buat kita. Itu aja. Wow. Haleluya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi Tante terus jaga badan terus sehat ya, semangat ya. Nanti kalau Tante pulang ke Jakarta kita bisa bertemu nih.
Amin. Nggak cuma secara virtual, tetapi juga bertemu secara langsung ya. Kesempatan untuk menceritakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Anak saya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, oke. Nanti kita akan sambung lagi dengan Tante ya. Oke, puji Tuhan, kita akan mendengarkan jawaban doa nih. Ya. Nah pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendoakan saya. Rasa sakit di kepala seperti ditusuk jarum sudah selama 2 minggu ini akhirnya sembuh. Dokter di klinik tidak tahu penyebabnya dan hanya dikasih penahan rasa sakit. Tapi puji Tuhan semua rasa sakitnya sudah tidak ada. Amin. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau di layar gadget Anda. Dan juga bisa mengirimkan email melalui doa@anugerah.net. Bila Anda menyaksikannya melalui YouTube channel kami juga boleh diketikkan di kolom komentar apabila ada permohonan doa ataupun kesaksian yang ingin dibagikan. Yes, pasti. Kesaksian-kesaksian Anda akan memberikan kekuatan buat para pemirsa yang lain. Kalau Anda memberikan kesaksian, jangan lupa untuk tuliskan nama dan kota di mana Anda berasal. Sehingga kami bisa mention Anda semua. Ya. Ya, tetap stay tune bersama kami. Kita akan kembali lagi dalam Good News program. Milikilah satu keberanian, kepercayaan, bukan berarti kita ngawur, bukan berarti kita nekat, bukan berarti kita tidak mendengar apa yang pemerintah katakan, bukan berarti kita nggak perlu hidup sehat, nggak perlu olahraga, nggak perlu jaga diri baik-baik. Ini perlu banget gitu ya. Open your eyes, here our good news for you. Good news for you. Ajakin yuk datang lagi dengan emas berlimpah. Dapatkan emas hingga 25 gram. Makin banyak ajak, makin besar emas yang kamu dapatkan. Nikmati juga gratis tagihan bulanan serta OVO Points hingga 1 juta. Dan cashback untuk temanmu hingga 150.000. Akses firstmedia.com/mgm/ajakin yuk. Klik button login sekarang, login dengan First ID, dan isi data referral atau kirim referral link kamu. Sembuh dari leukemia dan aneurism. Kembali kepada narasumber kita, Tante Connie Arya Supit. Ya, Tante Connie, ini sudah di segmen terakhir kita di Good News program hari ini. Tante bisakah memberikan kata-kata dorongan ya Tante kepada pemirsa yang sedang nonton, terutama buat mereka yang sedang sakit dan masih menunggu kesembuhan dari Tuhan. Silakan Tante. Pertama, percaya sanggup, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Dan percaya dengan hati yang gembira. Hati yang gembira, terima aja kesakitan-kesakitan, memang ada sakitnya. Tapi percaya Tuhan Yesus luar biasa sayangnya sama kita semua. Semua anak-anak Tuhan. Jadi kita percaya bagaimana luar biasa Tuhan Yesus hebat. Udah gak ada kata-kata yang lebih gak tahu gimana lagi. Tapi percaya dengan hati yang gembira lah. Pokoknya kita bersyukur dan mulut bibir kita jaga supaya tidak ada diganggu untuk intimidasi dari luar. Kita hanya percaya yang Tuhan Yesus kita luar biasa, tidak ada terbatas. Wow. Amin. Jadi mulut kita terima aja prosesnya. Mulut kita terus memuji Tuhan, jangan sampai ngomong hal-hal yang negatif yang bersifat intimidasi dari iblis gitu ya Tante. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Connie, ya, terima kasih juga Tante. Ibu Debbie. Ya, nanti kalau udah balik Jakarta kami tunggu ya kabarnya supaya nanti kita bisa atur waktu untuk pertemuan. Ya, puji Tuhan. Jangan off dulu ya, nanti kita bisa foto sama-sama. Kita akan dengerin firman Tuhan dulu secara singkat. Nah pemirsa sekalian, kita akan baca satu firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Yeremia 17. Di sana di ayat 14 ada satu ayat yang menarik banget nih. Firman Tuhan berkata kepada kita, saya akan bacakan, yakni, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Nah puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan ada satu kesaksian atau satu kisah perjalanan kehidupan yang menarik nih. Dari seorang tante yang udah cukup sepuh ya, tetapi kita melihat bahwa semangatnya itu nggak padam. Yeah. Nah di sini ada satu ayat yang tadi mengatakan bahwa sembuhkanlah aku. Nah jadi apa yang tadi kita dengarkan dari tante, kita cocokkan dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Kita harus percaya bahwa nomor satu nih, ini yang pertama duluan. Ya, yang apa yang tadi saya tangkap dari dia adalah kita beriman kepada Tuhan bukan saja tentang kesembuhannya, tetapi tentang kehidupan yang ada setelah kita pergi dari dunia ini. Ini pertama. Nah, kalau kita punya jaminan, kita punya keamanan, ini berbicara tentang keselamatan yang kekal. Sekali lagi saya dorong setiap daripada Anda pemirsa sekalian sebagai hamba Tuhan, izinkan saya berkata bahwa mujizat terbesar yang seseorang bisa alami bukanlah kesembuhan secara jasmani, tetapi pada waktu nama kita tercatat di kitab kehidupan. Amin. Bagaimana mungkin kita yang seharusnya masuk neraka, yang kehilangan keselamatan, tetapi kemudian Allah Bapa di dalam kasih kemurahannya karena Kristus Yesus putra yang tunggal sudah mati di kayu salib buat kita, menanggung semua beban dosa dan kutuk penyakit kita, dan kemudian mati dan bangkit, kita kemudian diberikan kesempatan untuk percaya kepada Dia, kita percaya nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Ini kesempatan banget, ini mujizat yang luar biasa, dan saya berdoa buat Anda bahwa kalaupun kalian masih menunggu kesembuhan, yakinkan bahwa hari ini Anda sudah percaya tentang Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Dia adalah juru selamat. Percaya Dia satu-satunya jalan ke surga. Enggak ada jalan yang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Jempolnya mana? Ada amin? Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya sampai dengan hari ini masih ada di muka bumi. Ini yang saya tangkap tadi ya. Bahwa ternyata Tuhan masih punya rencana. Hari-hari ini ada banyak sekali kesedihan di mana kadang-kadang kita mendengar ada orang yang meninggal, ada orang yang masih. Tadi pagi saya bahkan melihat ada satu anak yang masih berumur 3 tahun udah meninggal gitu ya. Beberapa minggu terakhir ini ada banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan yang memang lebih banyak yang meninggal karena COVID. Ya, tetapi ingat baik-baik. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup di muka bumi ini, atau usia kita, expired date kita belum habis, sakit apapun juga kita nggak bakal lewat, percaya nggak? Yeah. Tetapi kalau misalnya memang udah waktunya kita berangkat, nggak sakit pun kita akan berangkat. Ya, jadi milikilah satu keberanian, kepercayaan, bukan berarti kita ngawur, bukan berarti kita nekat, bukan berarti kita tidak mendengar apa yang pemerintah katakan, bukan berarti kita nggak perlu hidup sehat, nggak perlu olahraga, nggak perlu jaga diri baik-baik. Ini perlu banget gitu ya. Maka percayalah bahwa kalau memang Tuhan izinkan kesembuhan secara jasmani ini dapat terjadi, maka engkau akan dapat. Yang percaya katakan amin. Amin. Apakah kita perlu beriman nomor 3 sekarang? Yuk kita beriman. Tuhan Yesus memberikan beberapa perlengkapan senjata-senjatanya. Di sini ada satu ayat dalam pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa dengan bilur-bilurnya Yesus kamu sembuh. Nah pemirsa sekalian, Tuhan Yesus juga berkata terjadilah sesuai dengan imanmu pula. Jadi tanpa kita melewati kehendak Tuhan, kita juga boleh sebagai anak Tuhan untuk mengusahakan supaya kita punya iman. Bagaimana kita punya iman? Mudah. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang Anda dengarkan pada hari-hari ini? Kalau yang Anda suka dengarkan adalah kebenaran firman Tuhan, percaya, niscaya saja. Tadi saya katakan, maka asa itu tidak hanya Anda pertahankan, tetapi asa itu atau pengharapan itu akan datang kepada Anda, bukan Anda cari-cari. Karena apa? Pada waktu Anda masukkan firman Tuhan yang merupakan roti yang hidup, kehidupan buat kita semua, maka iman itu akan muncul. Kita nggak bisa tiba-tiba mengadakan iman. Kita nggak bisa tiba-tiba mengatakan, mana imanku? Imanku hilang. Iman nggak bisa seperti barang hilang yang Anda lupa taruh di mana gitu, pemirsa sekalian. Kalaupun hari ini imanmu kecil atau menciut, it's okay. Itu tanda bahwa Anda adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, sama seperti saya. Kadang-kadang sebagai manusia, walaupun saya seorang hamba Tuhan sekalipun, kadang-kadang melihat ada beberapa kondisi iman kita jadi lemah. Makanya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak dapat digoncangkan. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang keempat, jalani prosesnya. Ini penting. Seperti tadi yang narasumber katakan bahwa beliau masih minum begitu banyak obat. Kadang-kadang memang ada obat-obat yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Nah namun demikian jangan cuma minum obat secara fisik atau dari dokter. Oke, tetapi jangan lupa pula untuk memperkatakan firman. Jadi Anda udah baca firman, Anda sekarang perlu perkatakan. Katakan aku sehat, aku pulih, aku kuat, aku semangat. Jadi semangat yang padam itu mengeringkan tulang. Tetapi orang yang penuh dengan sukacita, orang yang dapat melihat hari depan. Kadang-kadang pada waktu Anda berpikir, kok aku gak bisa melihat hari depan ya? Coba pikirkan.
Bagaimana dengan anak-anak saudara? Coba pikirkan kapan anak-anak saudara akan lulus kuliah atau graduate. Mungkin jarak pendeknya adalah lulus high school atau graduate high school. Mungkin mereka akan graduate dari kuliah, mungkin mereka akan menikah, mereka akan punya anak, artinya Anda punya cucu. Nah, hal-hal ini akan membantu Anda untuk memvisualisasikan untuk Anda bisa melihat ke depan. Ini daya upaya yang kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus lakukan. Kita nggak boleh nyerah. Kalau misalnya kita masih ada usia, masih ada nafas di raga ini, berarti we got to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Yuk, pilih juga untuk tetap makan makanan yang sehat, yang bermutu. Pilih juga untuk tetap berolahraga. Kadang-kadang nih ya, kita bisa males olahraga. Oke lah. Tetapi kita harus kasih batas waktu tuh. Misalnya nanti hari Senin, saya akan benar-benar mulai olahraga lagi. Nah, kita harus lakukan ini. Ya, kita harus benar-benar mempunyai gaya hidup yang teratur, ya. Karena apa? Kalau kita misalnya hanya ikuti kemauan daripada daging kita hanya nyantai, hanya mau makan enak, tidak mau olahraga, kita hanya melihat berita-berita yang nggak ada benernya, nggak ada juntrungannya, nggak ada kehidupan, ya berarti kita akan menimbun sampah dalam kehidupan kita. Pesan saya pemirsa sekalian, janganlah kita menimbun sampah dalam kehidupan. Kalau ada beban masalah, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya dan kami berdoa tentunya bahwa episode hari ini akan memberikan kekuatan. Biarlah nanti Anda boleh bagikan ulang kepada banyak orang yang lain. Kami mau rindu berdoa bagi Anda sekalian. Apakah Anda mau didoakan? Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Mari pemirsa, engkau yang masih sakit hari ini. Hari ini mungkin engkau masih tergeletak di ranjang, entah di rumah sakit, atau mungkin di kamar saudara, atau kondisi-kondisi kelemahan apapun juga. Yuk angkat tangan saudara, berserah kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan hanya datang daripada Engkau. Mari pemirsa, Engkau terima sekarang. Izinkan aku melepaskan kesembuhan dengan bilur-bilurnya Yesus. Aku lepaskan kesembuhan ini. Sembuh. Tarik nafas yang dalam pemirsa, tarik nafas. Engkau terima, yes, memang engkau masih minum obat-obatan dokter. Tetapi ada obat di atas segala obat, yakni firman Tuhan yang membawa kehidupan. Engkau terima sekarang, engkau telah mendengar apa yang dari tadi kita perbincangkan hari ini. Engkau mendengar ada ayat firman Tuhan yang mengatakan dengan bilurnya Yesus engkau sembuh. Engkau makan itu seperti obat bagi kehidupan saudara. Dan biarlah engkau masukkan dalam jiwa dan ragamu. Dan sekarang aku perintahkan engkau semangat kembali. Biarlah sum-sum tulangmu boleh diproduksi kembali. Engkau yang sakit, serahkan hidupmu. Kalau Tuhan belum mengundang Anda untuk pulang kembali ke rumah Bapa, maka engkau akan tetap ada di sini. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan keluargamu kepada Tuhan. Saya percaya akan ada pemulihan yang besar. Saya percaya ada mujizat-mujizat, terobosan-terobosan yang besar. Engkau terima pemirsa sekalian, engkau terima. Biarlah kemurahan Tuhan yang akan menjadi kehidupan buat pemirsa sekalian. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Tante Connie. Biarlah dia juga menerima kesembuhan yang seutuhnya. Dia bisa melihat kembali anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Mereka akan bertemu kembali. Dan ada sukacita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan engkau sudah diberkati oleh Tuhan, katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Ya. 1 jam sudah kita lewati bersama. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Dan kalau Anda diberkati jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Serta Anda bagikan ulang kepada orang-orang yang memerlukan topik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya.
Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.